Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada materi BK, bimbingan dan konseling. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya Ustadz selalu berdoa kepada kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga. Ya, tetap semangat ya. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19. Perlu kalian ketahui, tujuan dari layanan bimbingan dan konseling hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam kegiatan di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan kriteria kegiatan yang bisa membuat hati selalu bahagia. Yang ketiga, siswa bisa mengklasifikasi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Yang keempat, siswa dapat menganalisis berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi kebahagiaan dirinya. Tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19 itu adalah suatu keharusan. Kita selalu bahagia, ya, karena bahagia itu adalah sebuah obat untuk penyakit. Penyakit bisa disembuhkan dengan kebahagiaan, termasuk penyakit yang disebabkan oleh si virus nakal yang satu ini. Tetapi dengan berbagai himpitan dan masalah lain yang ditimbulkannya, rasanya sulit ya untuk tetap bahagia sekarang ini. Well, ketidakpastian itu memang nggak mau membawa kecemasan. Kecemasan yang timbul, apalagi jika berlebihan, kalau dibiarkan saja akhirnya bisa mempengaruhi mental daripada jiwa kita masing-masing. Ingat, ketika mental sudah down akibat daya tahan tubuh menurun, virus apapun itu akan mudah menyerang. Jadi, meski terasa sulit, mari sama-sama kita selalu menjaga supaya tetap bahagia. Setidaknya kita bisa mencegah dulu penyakit itu yang datang dengan rasa positif. Ingat, rasa positif, positive feeling, positive thinking, dan positive motivation. Oke, selanjutnya ada 7 tips tetap bahagia di tengah pandemi. Apa saja itu? Yang pertama, pastikan makananmu sehat dan bergizi. Karena makanan sehat dan bergizi itu ibarat bahan bakar untuk tubuh kita. Meski hanya di sekolah, maksud Ustadz, meski hanya sekolah di rumah, tapi tubuh kita juga justru membutuhkan semakin banyak makanan yang baik loh. Dan kamu pasti tahu, makanan sehat dan baik itu akan membuat tubuh kita terkondisikan juga dengan baik, sehingga akan mempengaruhi mental agar tetap bahagia. Yang kedua, ya, yang pertama, pastikan makananmu sehat dan bergizi. Dan yang kedua, yaitu selalu olahraga untuk perbaiki mood. Nah, olahraga ini penting karena olahraga itu bisa bikin bahagia dan senang. Pernah nggak kalian melihat ada orang olahraga sedih? Tentu tidak dong. Mesti olahraga itu bisa membuat hati kita menjadi senang. Yang perlu antum ketahui adalah ketika antum berolahraga, otak kita itu akan melepaskan endorfin, adrenalin, serotonin, dan dopamin. Semua bahan kimia dalam otak kita akan bekerja sama untuk membuat tubuh merasa lebih baik, sehingga antum akan merasa lebih tenang, nyaman, dan bahagia. Selanjutnya, tips yang ketiga, lakukan hobi dengan sepenuh hati. Nah, hobi itu merupakan kegemaran atau minat yang disalurkan, ya,
sesekali perlu disalurkan dong ya. Di tengah kesibukan kita saat ini melakukan school from home atau SFH. Kalau orang tua kalian WFH, work from home. Nah, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati akan membuat kita tetap bahagia. Itu so pasti. Dan tips yang keempat adalah selalu mengakses berita yang terupdate mengenai virus corona. Tapi ingat, yang sebelumnya saja ya. Kenapa? Karena saat ini terlalu banyak konten-konten yang negatif yang beredar ketika kondisi sedang genting seperti sekarang. Parahnya lagi, konten-konten itu juga belum tentu benar. Kadang hanya dibuat agar membuat heboh. Jadi perlu mengakses berita, update untuk tahu perkembangan corona saat ini ya. Nah, sekarang tips yang kelima. Yang kelima adalah hubungi keluarga, saudara atau orang terdekat, teman, bisa melalui media sosial, salah satunya video call. Ini untuk apa? Agar interaksi kita dengan mereka selalu terjaga, dan ini akan menjadi hal yang positif dan menimbulkan rasa bahagia juga, karena kita bisa tahu kondisi orang-orang yang kita hubungi tersebut, baik itu keluarga, saudara, teman, ya kan, bahwa mereka semua baik-baik saja dalam kondisi sehat, dan membuat kita semua menjadi semangat untuk bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Tips yang keenam yaitu jangan merasa bahagia dengan belanja. Apa itu? Kok bisa jangan merasa bahagia dengan belanja ya? Karena gini, ketika antum sedang dalam kondisi tidak baik, antum lalu merasa bahwa dengan membeli sesuatu maka antum akan merasa bahagia. Belum tentu. Kenapa? Karena ketika antum membeli satu barang tidak membawa kebahagiaan seperti yang sebelumnya, maka perlu dipertimbangkan kembali. Itulah yang disebut dengan perilaku impulsive buying. Nah, yang terakhir adalah tips yang ketujuh. Apa itu tips yang ketujuh? Mau tahu ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi, tips yang ketujuh adalah tetap bersyukur. Nah, karena bersyukur itu penting buat kita semuanya untuk tetap bersyukur di saat kondisi apapun itu, apalagi saat ini. Karena ada banyak yang bisa kita syukuri. Di antaranya, yang pertama, bersyukur masih bisa berada di dalam rumah bersama keluarga. Alhamdulillah, bersama keluarga kita sehat semuanya, ya kan? Disyukuri. Yang kedua, bersyukur masih tersedia makanan yang bisa disantap dengan nikmat. Alhamdulillah juga, ya kan? Yang ketiga, bersyukur masih bisa tidur dengan nyenyak dan sebagainya. Jadi, rasa syukur bisa menjadi pangkal dari semua perasaan bahagia yang tersembunyi. Lakukanlah sesering mungkin agar kita semua tetap bahagia di masa sulit ini. Baiklah siswa-siswa salih semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.